Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perhatikan kelas ini masih pagi kok kotor banget ya. Apakah tidak ada yang piket? Coba deh kalian bersihkan dulu itu sampah-sampah di sekitar kalian lalu buang ke tong sampah. Baik, Bu. Nah, kalau bersih gini kan enak dipandang, rapi dan nyaman untuk kita belajar. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah setelah sekian lama kita melakukan pembelajaran online karena pandemi COVID-19 ini, akhirnya kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Bagaimana, kalian lebih suka pembelajaran online atau tatap muka seperti ini? Online sebenarnya tatap muka, Bu. Ibu mah tahu aja. Baik, mungkin ini yang suka pembelajaran online pasti hobinya kelas sambil rebahan, ngemil, dan santai-santai gitu ya. Ibu mah tahu aja. Ini yang suka pembelajaran tatap muka sebenarnya rindu sekolah atau rindu jajan ke kantin? Ayo. Rindu suasana di sekolah, Bu. Oke, semoga kalian juga rindu akan pelajarannya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Oke, sebelum membahas tema pembelajaran pada hari ini, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kemarin membahas tentang akhlak dalam pergaulan remaja, Bu. Yang masih ingat akhlak tercela dalam pergaulan remaja itu apa saja sih contohnya? Itu, Bu, contohnya zina. Ya, selain itu? Itu, Bu, mengkonsumsi narkoba. Alhamdulillah masih ingat ya pembahasan tentang kemarin. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa menjaga akhlak dalam pergaulan itu sangatlah penting. Baik sesama jenis, lawan jenis, dan tak lupa tentunya menjauhi akhlak tercela tersebut. Oke, materi hari ini yaitu tentang adab Islam terhadap lingkungan. Silakan kalian buka buku kalian pada halaman 103 dan kemudian kalian amati apa sih yang ada di dalam buku halaman 103 itu. Nah, setelah kalian mengamati gambar itu, apa sih yang ada di pikiran kalian? Itu, Bu, ada yang membuang sampah baik ke jalan maupun sungai. Ya, selain itu? Kebalikannya, Bu, itu ada orang yang sedang membuang sampah ke tong sampah dan saling bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, tepat sekali. Di dalam gambar merupakan contoh perilaku manusia yang baik, yaitu dengan menjaga dan merawat lingkungan di sekitar mereka. Dan terdapat juga manusia yang tidak bisa menerapkan adab baik tersebut, seperti membuang sampah ke sungai, ke jalan, bahkan di lingkungan sekitar mereka. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adab terhadap lingkungan. Perlu kita ketahui, adab menurut bahasa berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti, baik akhlak. Sedangkan menurut istilah, berarti sebuah ibarat tentang pengetahuan yang menjaga diri dari segala hal sifat yang salah. Nah, untuk lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan hidup manusia itu sendiri. Jadi, adab terhadap lingkungan adalah bagaimana tingkah laku makhluk hidup atau manusia terhadap lingkungan di sekitar, baik tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan, air, ataupun yang ada di sekitar kita. Jadi, gambar yang telah kalian amati tadi merupakan contoh perilaku manusia dan perlu kalian pahami juga mana adab yang baik yang layak untuk kita terapkan dan mana adab yang buruk yang seharusnya kalian tidak tiru. Hayo, sudah kan kalian menerapkan adab terhadap lingkungan di sekitar kalian?
Alhamdulillah, Bu. Tapi setelah melihat kejadian tadi di mana kalian acuh terhadap sampah-sampah di sekitar kalian, kayaknya kalian perlu juga disadarkan untuk bisa memiliki adab yang baik terhadap lingkungan, yaitu seperti tadi dengan cara membuang sampah ke tong sampah. Meskipun hal itu kalian anggap sepele, namun jika kalian terus-menerus melakukan kebiasaan atau adab yang baik terhadap lingkungan kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita juga akan diuntungkan, yaitu akan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, asri, udara yang sejuk, dan tentunya baik atau aman untuk kesehatan kita semuanya. Nah, bagaimana jika sikap acuh kalian terhadap lingkungan terus-menerus kalian lakukan? Alhasil seperti ruangan tadi yaitu kotor, berdebu, tidak nyaman untuk kalian belajar. Nah, ini masih dalam lingkup ruangan yang ada di sekitar kita. Bagaimana jadinya jika di sekitar pemukiman, laut, hutan, dan lain sebagainya? Yang ada malah menimbulkan dampak buruk dan berbahaya untuk kita semuanya. Seperti terjadi pencemaran lingkungan, lingkungan kumuh, banjir, atau bisa bencana-bencana yang lebih parah lagi. Selain untuk dibiasakan membuang sampah kepada tempat yang seharusnya, kita juga harus menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, seperti mencintai tumbuhan, hewan dengan cara melestarikannya. Jangan sampai kita memiliki adab yang buruk seperti menebangi hutan sembarangan tanpa melakukan reboisasi, di mana bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir bandang, dan kekeringan. Atau misalnya menangkap hewan-hewan yang hampir punah sehingga tidak dapat berkembang biak. Hal ini merupakan adab buruk yang seharusnya kalian hindari, dan masih banyak lagi adab-adab buruk yang harus kalian hindari. Makanya kalian perlu menerapkan adab yang baik terhadap lingkungan di sekitar kita. Hal ini bertujuan agar kehidupan kita menjadi lebih baik dengan memanfaatkan, memelihara, dan yang ada di sekitar kita dengan baik. Dengan menumbuhkan akhlak yang baik terhadap alam, yaitu dengan menjaga tumbuhan, menyayangi binatang, serta memperhatikan lingkungan di sekitar dan menjaga dan melestarikan alam, berarti kita juga menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik, selanjutnya ini ada beberapa dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sebagai tugas kalian, silahkan kalian hafal ayat beserta arti. Minggu depan kalian setorkan kepada saya satu persatu. Maksudnya di sini satu siswa maju ke depan. Jadi berhubung ini ada 5 surah dan 1 hadis, Ibu berikan waktu 2 minggu untuk kalian menghafalkannya. Boleh dicicil minimal 2 surah setiap kali setoran. Dan untuk minggu depan kalian wajib setor di kelas saya atau ketika jam saya sebanyak 2 surah. Dan untuk sisanya kalian bisa setorkan di luar jam pelajaran. Misalnya ketika saya kosong atau kalian ada jam kosong atau saya tidak ada jam mengajar di kelas lain, kalian bisa setorkan hafalannya dan mencari saya di ruangan guru. Baik, bagaimana bisa dipahami terkait tugasnya? Alhamdulillah bisa, Bu. Tapi Bu, berarti kalau kita mau setoran 3 surah sekalian atau langsung bisa ya, Bu? Baik, pertanyaan bagus. Nah, jika di antara kalian ada yang sudah menyelesaikan setoran kurang dari 2 minggu dan kalian lebih cepat melakukan setoran, Ibu akan berikan nilai tambahan buat kalian. Dan perlu diingat, tugas hafalan ini wajib bagi setiap siswa atau satu siswa itu wajib menghafalkan surat ini sampai habis. Jadi nggak ada alasan yang tidak mau setorkan hafalan. Jika ada yang tidak mau menyetorkan hafalan ini, siap-siap nilai kalian di rapot itu di bawah KKN dan kemungkinan besar tidak naik kelas. Sebab ini merupakan tugas wajib yang harus kalian tempuh dan selesaikan. Jika nilai ini kurang atau kalian tidak mengerjakan, maka siap-siaplah nilai kalian di rapot akan di bawah KKN. Bagaimana? Sudah bisa dipahami terkait tugasnya? Baik, Bu, bisa dipahami. Oke, baik. Kira-kira sudah jam berapa ya ini?
jam 8.35, Bu. Wah, sudah hampir habis ya jam Ibu. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi apa tugasnya? Mungkin jika kalian masih bingung. Baik, Bu, Alhamdulillah bisa dipahami. dipahami. Oke, kalau sudah paham semua, sebelum Ibu akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga belajar buat kalian semua, dan jangan lupa minggu depan setorkan hafalan surahnya. Dan jangan lupa juga dipelajari materi yang sudah kita bahas hari ini. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.